Halo guys, ketemu lagi sama gue Grady dan video kali ini spesial banget karena ini konten dadakan. Di sebelah gue ada JR Yaris. Jadi ini temen gue, Bro Andri. Dia tuh baru beli JR Yaris ini ya. Sekarang kita langsung lihat aja yuk mobilnya yuk. Oke, ini kenalin Bro Andri. Halo. Bro, kok lu tiba-tiba bisa beli Yaris ya? Lu kan anak BMW. Gini ceritanya. Gua lihat di review-review tuh semua orang bilang ini bagus. Terus gue lihat itu YouTuber tuh Fitra Eri sama Motomobi juga beli. Terinfluence nih berarti ya. Terinfluence terus ya langsung lah gue pesan. Oh. Dengan harapan pasti dapat waktu saat itu. Oke. Bener aja nih langsung dapet nih. Enggak, ini hokinya setengah mati. Hoki setengah mati. Diundi terus dapat. Mobil ini tuh cuma ada 126 unit ya, dan Yes. 2 unit tuh buat Toyota, jadi Satu dapet banding gitu. 120. 1 banding 124. Iya. Dan ini dapat yang warna putih. Oh, BTW. Pilih warna putih. Waktu pertama kali pesen, jadi emang dikasih pilihan putih atau merah. Oh, iya. Bisa iya. juga hitam kalau special order. Kayak kenal tuh. Jadi ini yang putih tapi udah di stiker-stikerin nih. Iya. Nih, merah. Kayaknya Biar nggak terlalu polos, bro. ini stikernya nambah berapa HP, Bro? Kayaknya kurang, karena kan nambah beban ya. Kalau gue stiker itu menambah HP. Hop Ya. power tapi bukan horsepower. Nah, ini dia yang tipe tinggi. Jadi yang masuk ke Indonesia itu yang cuma tipe RZ ya, atau yang paling tingginya. Ini dia cakramnya udah ada emblem GR-nya. And then this one, BBS. Ya, velgnya juga dia BBS. Nih. Dan ini Made in Jepang. BBS tuh Yeah. dibagi dua soalnya. made in Japan, dan ini ada pokoknya tulisan-tulisan ini kayak Forge gitu ya. Ini kayak velg aftermarket sebenarnya. Biasa mobil velg-velg yang OEM kan nggak ada itu ya, kayak tanda-tandanya kayak gitu ya. Ya, karena ini emang sebenarnya aftermarket dia buat untuk mobil ini. Dan cakram remnya lihat deh. Hampir segede ini ya. Full. Tuh diameter dalam velgnya tuh. Hampir tuh. Ini jaraknya tinggal tipis lagi. Segini doang tuh. Tinggal 2 jari lagi jaraknya. Cakramnya gede banget. Kita muter lagi, Bro. Ini apa nih yang udah lu rubah, apa aja sih? Stiker doang, Stiker doang sama sih. kasih PPF biar Oh, gue takut PPF. stone chip. Kan mobilnya mobil jarang ya, sayang kalau catnya ntar nggak ori, jadi gue kasih PPF. Dan pakai mobil ini juga biasanya agak kenceng sih ya. kita Jadi sayang yang ya. ini kita masih sayang-sayang. Oh, sayang-sayang. Masih Indrayan, bro. Oke, masih Indrayan. Berarti kilometer masih rendah banget ya? 100 ya? Oh, baru 100. Ah, ah. Belum lu pakai banget ya berarti ya? Belum, bro. Belum Iya ada sih. event, belum ada apa ya. Udah ngopi-ngopi aja yang deket-deket. Ini juga kalau kalian lihat ya, di bagian sini tuh dia buat bagian dari tengah ke belakang. Ini tuh lebar banget fendernya nih. Tuh. Ini yang salah satu yang gue suka dari sini sih, Bro. Poinnya. Kayak kelihatan bohai banget ya nggak sih? Iya. Jadi karena kan dia belakangnya pakainya Corolla, Mm-mm. depannya pakainya Yaris. Jadi Kawinan Toyota Corolla sama Yaris, merit lahir lah ini. nah, bener gabungan ya. Nah, Jadi ini gabungan. dia tuh pakai chassis TNG ya, Toyota New Global Architecture. Nah, tapi kalau yang depan tuh yang kodenya B, yang belakang tuh C. C ini yang dipakai sama itu tadi CHR, terus Corolla gitu. Yang depan itu yang B, dia Yaris biasa atau Yaris XP210 nih. Dia tuh basisnya kayak gitu. Terus nggak ada wiper gitu-gitu ya, Bro ya. Simple ya. Clean banget nih. Ini juga kamera lu tambahin sendiri ya? Iya, ntar sambil nyetir gue jelasin deh kenapa harus pakai kamera, karena nggak bisa ngeliat ke belakang, kecil Iya, banget. karena kayak blind spot gitu ke belakang ya. Nah, dan ini dapat emblem 50-an. Ya, ini khusus Toyota yang di Indonesia aja buat anniversary-nya Toyota. Berarti ini menandakan kalau mobil ini belinya resmi di ATPM-nya. Bukan Yang IU bergaransi. ya. Bergaransi. Kalau IU dia nggak ada tanda 50-nya tuh. Kayak gitu. Knalpot masih standar, Bro ya? Semua standar, nggak diapa-apain. Standar, dia keluarnya juga 2 tuh outputnya gitu. Dan keren sih, ini bannya juga lebar. Oh, untuk bannya 225/40 R18 sih. Ring 18, lebarnya 225. Dan dia ini aslinya ya, jadi pakai Michelin Pilot Sport 4. Kayak M4 sama kayak M3 bannya. Oh, sama ya? Iya, sama mobil yang HP-nya jauh di atas dia. Porsche juga pakai ini. Kecuali Porsche yang ada RS-nya. Itu dia pakainya cup, ini kan Pilot Cup, Sport, ya, dia PS pakai Cup cup ya. di atasnya lagi. Nah, ini Pilot Sport 4 nih memang gripnya oke sih dia. Yang waktu gua tes di Ion itu di sirkuit Edu Town, itu udah diganti pakai GT radial ya bannya ya. Ya, Karena dikepot-kepotin memang. sayang mahal ini. Sayang. Oke guys, sekarang kita
langsung bawa jalan aja GR Yaris sambil ngobrol nih sama ownernya. Kalau misalkan nge-review-review kan kita udah pernah bahas juga ya di Autonet Base, kalian bisa lihat di sana. Sekarang gue pengen tahu gimana sih rasanya punya Yaris gitu ya. Bro, gimana nih bro? Rasanya apa nih? Rasa berkendara atau Rasa punyanya dulu deh. Lu kan biasanya tuh mobil-mobil lu tuh kebanyakan BMW gitu loh, atau Eropa lah. Ini kok lu bisa tiba-tiba beli GR Yaris gitu? Gini, GR Yaris tuh menurut gua kenapa gua tertarik ya, nomor satu dia tuh karena dia kan mobil homologasi. Nah, mobil homologasi kan itu mobil yang super spesial ya, karena Betul kan banget. itu reverse engineering. Betul. Biasa kan contoh ya kita ngomong BMW M atau Porsche GT3 RS atau Ferrari Scuderia atau Pista atau whatever, itu kan dibuat dari mobil yang biasa disempurnakan untuk menjadi mobil Ya. race car atau mobil Ditune balap. lagi ya. Iya, jadi basicnya tuh dari situ diubah. Nah, kalau ini kebalikan kan, dia ciptain mobil balap disunat Akhirnya supaya jadi bisa mobil menjadi daily. mobil daily. Iya. Nah, which is dia harus ciptain satu plafon lagi yang baru untuk mobil ini. Maksudnya dia research and development dari nol. Jadi Benar. semau-maunya dia. Sebenarnya menurut gua GR Yaris tuh Toyota menciptakan ini agak sedih menurut gua. Kenapa tuh sedih? Gini, kalau gua kan kemarin waktu sambil menunggu mobil datang kan banyak membaca-baca ya. Nah, kenapa gua bilang sedih? Karena gini, dia udah turun tangan panggil Tommy McKinnon, terus Iya. bosnya sendiri turun tangan Iya, untuk akhirnya develop Toyota. segala macam. Terus kan kena COVID, jadi balapannya nggak terjadi. Oh iya sih. Balapannya nggak terjadi, tahun depan udah berubah mesin menjadi hybrid. Iya. Jadi bisa dibilang mobil satu-satunya di dunia yang homologasi tapi tidak dipakai untuk balap. Iya, nanggung ya. Jadi jadinya. kesian, udah keluarin duit banyak-banyak, buka pabrik LFA untuk buat mobil ini, Iya. nggak dipakai balap. Kesian. Iya, bener juga sih. Kenapa nih gua tertarik sama nih mobil? Karena bayangin bos Toyota ya, itu istilah gini, kalau kita ke restoran misalnya ke Gordon Ramsay, nah biasa kan ke Gordon Ramsay juga yang masak bukan si Gordonnya kan. Iya, bener. Nah ini bosnya sendiri turun tangan untuk masak gitu. Bener. Jadi gue penasaran sebagus apa sih di mobil sampai bosnya Sampai turun bosnya tangan. turun tangan. Dan satu hal lagi, ini sih setelah beli ya, kan kemarin gue baca ada review ngomong si Jeremy Clarkson kan tuh orang paling pelit, paling kejam di dunia. Dia, nah itu bedanya tuh. Mobil Jepang pada. Ini mobil tapi Jepang sennya tapi di kiri ya, gua mobil lupa. Jepang tes Eropa ini bro. Jeremy Clarksonnya kasih 5/5 gitu. Gila ya. Makanya kayak ya. Kalau misalkan kalian nonton Top Gear atau Grand Tour lah ya, kalian tahu banget pasti kalau Jeremy Clarkson tuh seleranya bisa dibilang lumayan kritis ya. Lumayan kritis dan aneh sih kadang-kadang gitu. Nah ini GR Yaris tuh dimasuk ke mobil yang dia bilang bagus. 5/5, perfect berarti. Terus juga nih bro, dia ini kan limited ya, cuman ada 126 unit gitu. Spesialnya mungkin di situ ya. Ini sekarang akhirnya kayak jadi gorengan juga sih bro. Ya kan sesuai namanya GR Yaris. GR itu goreng. Oh goreng. Iya, jadi Yaris yang lagi digoreng. Akhirnya mengembang. Ngembang. Nah, jadi harganya melambung, vendornya mengembang. Kayak kerupuk kan dari kecil ngembang. Iya, jadi ngembang. Ya sama, vendornya kan mengembang, semuanya ngembang. Kalau GR-nya di belakang, nah itu udah tergoreng. angus. Angus. Jadi gini guys, Toyota Yaris itu ada dua yang GR. Jadi ada yang GR di depan sama GR di belakang. Tapi GR yang di belakang itu sebenarnya GR Sport gitu ya. Toyota tuh bikin sekarang ya varian-varian sporting itu namanya sekarang jadi GR Sport lah. Nah di video nih kelihatan nih betapa kan ada goyangan nih. Iya. Kalau mungkin ada ke video berasa tuh goyangannya si GR Yaris ini. Iya. Kegetar-getarnya Ini memang tuh. mobil sport lah ya. Jadi Betul. bukan comfort oriented. Betul. Ini dia berasa jalanannya teksturnya tuh kita berasa banget nih. Tapi Jadi, ini menurut gue dia masih nyaman loh buat masih harian. masih oke. Dibandingin kayak Subaru gitu ya. Ini masih lebih forgiving nih. Buat dipakai harian masih lebih enak ini. Mungkin nggak sih masuk kan gini di luar negeri kan ada masuk yang gini Nah, tapi 4 pintu. Ini dia. Jadi Oke. aslinya ini kan XP210 ya. Jadi aslinya 5 pintu. Kayak Yaris biasa lah. Oke. Yang grillnya bentuknya kayak kaos, orang bilang kayak t-shirt bentuknya. Ini juga kayaknya Toyota nih mulai tobat nih kalau gue lihat. Iya kan? Mulai mau merata sama ratakan kualitasnya gitu di negara-negara manapun.
di Thailand sih udah ada spy shotnya ya, lagi dites. Iya, justru Ya gue kan? udah lihat tuh. Nah, ini Terus kalau di Jepang gue lihat pernah ada brosurnya emang ada keluar loh, GR Yaris sama Yaris yang 4 pintu kemarin pernah. Nah, kalau di Jepang memang udah ada, memang Oh, udah keluar. ada yang 4 pintu ya? Udah ada. Oh. Justru sebenarnya terlahir GR Yaris ini itu gara-gara Yaris yang sebelumnya yang sekarang masih dipakai rally, yang XP130 ini, itu dia kan basisnya sebenarnya 5 pintu. Oh. Cuman mungkin developmentnya terlalu rumit kali ya buat dijadiin mobil rally. Akhirnya dia memutuskan untuk tahun depan dia bikin mobil homologasi ini. Kemungkinan sih ya, feeling gue sih kayaknya masuk loh. Bagus dong kalau masuk. Kayaknya sih masuk loh. Kalau masuk sih bakal oke banget. Karena itu udah pakai TNGA ya, dan sepengetahuan gue, sejauh pengalaman gue, chassis TNGA itu enak-enak mobilnya. Oke. Kecuali Corolla Cross sih agak kurang sedikit, tapi ya oke lah untuk ukuran Toyota. Mobil itu kalau TNG itu masuk nggak sih yang baru tuh apa Veloz gitu-gitu, bukan TNG itu? Dia di NGA, Daihatsu, New Global Architecture. Tuh, dikasih jempol sama orang. Tapi lo tau nggak, Bor? Sebelumnya ada yang lagi yang lebih langka daripada Yaris ini. Apa itu? Yaris GRMN. Wah, nggak tahu. Pernah denger nggak? Nggak. Jadi Yaris GRMN itu adalah Yaris yang cuman diproduksi 550 unit sama Toyota. 550 unit. 550 unit. Lebih dikit lagi. Jadi itu basisnya Yaris XP ini 130. Nah, tapi itu dibikin mesinnya 1800 supercharge. Dia pakai mesinnya Lotus Elise. Nah, itu juga dijual cuman terbatas, tapi itu bukan homologasi ya. Oke. Yang kalau mau homologasi itu ini. Jadi itu udah tercipta juara rally, baru dibikin mobil-mobil yang terinspirasi dari rally Tribute itulah. berarti itu Tribute, bener, tribute. Nah, itu limited edition tuh. Gue denger sih katanya di luar negeri digorengnya parah banget itu sejak si GR Yaris ini keluar. Karena bagaimanapun si GR Yaris ini dia masih diproduksi kan. Sampai 2023 katanya. Nah, kalau gitu udah enggak tuh, udah stop tuh. Wah, gila sih. Bro, ini kan lu udah pegang mobil ini udah berapa lama kira-kira ya? Belum lah, paling seminggu. Seminggu? Baru bentar banget. Kira-kira udah ada belum hal-hal yang mungkin orang-orang cuman ownernya lah yang tahu gitu, kekurangannya atau kelebihannya? Gini, kita ngomongin dari kekurangannya dulu ya. Kekurangannya nomor 1, visibilitas belakang. Visibilitas belakang. Nah, itu jadi kalau mau parkir mau apa susah banget, dan dia kan nggak ada kamera nih. Makanya gua modifikasi yang pertama gua lakukan adalah kamera mundur, karena bisa kelihatan kayak itu tuh kecil banget, kayak Aventador bro. Sempitnya kayak gitu, jadi belakang tuh susah banget, jadi nggak bisa ngelihat ke belakang. Padahal ini mobil tuh kecil ya, istilahnya kecil kok hot hatch gitu. Tapi susah buat parkir visibilitasnya kurang. Jadi bener-bener nggak kelihatan apa-apa belakangnya. Belakangnya tuh itu nomor 1 yang belakang. Nomor 2, antara spion tengah sama head unit itu tuh sangat dekat, jadi visibilitas bagian situ tuh agak keganggu, kepotong. Iya sih, ini memang pertama kali masuk ke GR Yaris yang langsung ngeganggu mata itu adalah bagian head unit ya. Iya, karena head unitnya sebenarnya ini audioless ya. Tapi kan dipasangin sama Toyota. Aslinya tuh kalau yang di Jepang punya, kalau yang JBL punya itu tuh tipis. Karena waktu beli juga dapat dudukan asli yang audioless. Oh gitu. Iya. Nah, jadi ini AC kan ketutup juga. Iya, ini AC-nya ketutupan sama head unit, aneh banget sih. Betul. Jadi AC-nya ketutupan head unit sama jarak visibilitasnya berkurang. Nah, di Jepang sendiri itu ada bukan aftermarket kayak dari Toyota juga, namanya Riser. Jadi apa tuh namanya, mirror tengah itu bisa dinaikin ke atasan lagi. Naik di sini nih lagi. Gitu. Jadi dia naik lagi, jadi visibilitasnya lebih gede. Jadi gini juga ya, si Yaris ini meskipun dia istilahnya mobil balap ya, tapi dia ada TSS-nya itu loh, fitur Toyota Safety Sense. Wah, jadi di sini tuh ada kameranya gitu. Makanya ini jadi turun tuh gara-gara ditaruhnya di sini. Tapi dia udah sediain lagi tuh, jadi bolongannya dipindahin ke atas. Jadi mungkin tetap gede, tapi ininya naik. Ya, gitu. lebih bagus lah visibilitasnya. Visibilitasnya gitu jadi lebih bagus. Nomor 3 adalah TSS-nya sendiri. TSS-nya itu ya. Nah, bagi gua itu sangat gini, tergantung di kondisi. Kalau di kondisi kita lagi santai, itu sangat berguna. Kita bisa nyalain cruise control, dia bisa nyetir sendiri, tinggal naik turunin gigi bahasa kasarnya. Tapi kalau saat kita mau nyetir dynamic, nah itu dia setiap kali belok dia bunyi titit gitu. Dia setiap kali pindah jalur tanpa sen itu akan bunyi. Kadang kan kita pindah jalur kan, kadang kita ngelihat spion jelas-jelas udah kosong, kita nggak perlu pakai sen kan, kita langsung pindah. Kalau lagi itu ya kosong. Nah, gitu dia berharap kita menjadi penyetir yang sangat amat baik setiap ganti
jalur harus pakai sen. Begitu nggak pakai sen dia ngomel titit gitu. Itu tuh ya menurut gua agak annoying. Jadi nomor 3 itu. Rasanya kayak baru belajar nyetir ya? Iya. Awas gitu ya. Kayak Cocok gitu ya. sih untuk anak yang baru belajar nyetir. Jadi diingetin sama dia kayak ada guru di sebelahnya Iya, gitu. Oi, diawasin pakai mulu. sen gitu. Keempat ya ini menurut gua jadi kekurangan, tapi nggak kekurangan juga karena ya lu harus terima namanya mobil balap, lu nggak mungkin bisa kedap karena dia kan untuk saving weight, dia kan potong peredam, jadi nggak dipasangin peredam biar untuk enteng. Minim, ya. Nah, ya udah jadi sangat amat suara di depan. Masuk. Andai sebelahan sama motor lagi ngobrol, kita bisa denger tuh dia lagi bicaranya apa. Iya sih, nggak kedap ya. Kelebihannya? Kalau kelebihannya sih jadi udah anggap aja seluruh yang gue ngomong kan jeleknya cuma 4, sisanya plus, udah nggak ada plus minus. ya? Tapi kadang orang kan kalau suka mau mencela ya, dibilang katanya Ya, ada. atasnya ada sebagian soft touch, ada sebagian enggak, interiornya Cari biasa. celah-celah gitu mah pasti dapet sih. Iya. Cuman kan memang tujuannya kan ini mobil lagi Betul. homologasi. Betul. Lebih penting ke speknya daripada kayak kenyamanan. Betul. Gitu. Tapi lagian build quality juga ini dibandingin sama Toyota kebanyakan ya lebih bagus ya daripada yang Iya, lokal. betul. Nah, ini gue kalau kelebihan malah sebutin karena semuanya udah lebih. Mendingan kita sebutin kekurangannya ya. Apa tuh? Nah, ini balik lagi. Kalau orang yang biasa nyetir Eropa atau Eropa kan dia refine ya. Jadi kalau Refinement. kita ngoper gigi, ini tuh ada bunyi klek-klek. Iya, ini ya. Ini kalau gue pindah gigi, ini tuh berasa kayak cetek. Tapi Iya. bunyinya bukan di sini, tapi kayak di gearboxnya ya. Iya, di gearboxnya itu tuh ada bunyi klek-klek kasar gitu, kayak bingung gitu, kayak takut rusak gitu. Kalau ya gini, kalau di Eropa ada bunyi begitu tandanya udah mau rusak gitu. Iya. Kalau ini dari awal beli udah bunyi. Ya berarti kurang di refinement-nya ya. Iya. Kalau bagian situ ya. Kalau kelebihan yang menurut gua ya, tapi ya mungkin ada di mobil-mobil lain juga, itu IMT, gua suka banget. IMT bener. Jadi Yaris ini, GR Yaris itu cuma ada varian manualnya doang. Matic-nya ada, tapi di Yaris serinya RS. Jadi kalau ini kan tipe tertinggi nih RZ, tapi kalau yang RS itu dia front wheel drive. Bentuknya kayak gini persis, tapi dia front wheel drive dan mesinnya cuma 120 HP, nggak pakai turbo. Kalau yang GR Yaris bener-bener yang RZ ini dia cuma ada manual, dan manualnya ini dia ada sistem namanya IMT. Ini jadi sebenarnya nyetir manual ini gampang banget, ini effortless banget dari tadi nih. Lu lepas kopling tinggal lepas aja. Nah, jadi kayak gampang banget ya. Gampang Banget iya. Kayak Jadi lebih nggak pegel juga lah. Kalau motor tuh slipper clutch gitu lah. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngoplingnya. Iya sih, lebih. No, dia juga ada blippingnya. Kalau kita turunin gigi dia blipping. Tapi ada kejelekannya IMT. Gimana? Kalau yang orang manual suka engine brake itu tuh jadi nggak berasa engine brake-nya. Karena dia rev pads kan dia samain. Ya ini assist lah itu. Iya, Anggap assist. bantuan aja. Makanya kan bisa di jalan, bisa dimatiin. Untung ya. Standarnya mati. Standarnya mati. Begitu nyala mati, jadi kalau mau nyalain pencet. Gue berharap sih Toyota sih bisa matiin TSS ya. TSS-nya Actually bisa. Gue nggak tahu sih, gue belum pernah nyoba. Karena dia kalau lu matiin traction, terus matiin traction, terus masuk ke track atau sport mode, itu dia langsung ada tulisannya namanya expert mode. Nah itu gue nggak tahu di expert mode itu TSS mati atau enggak. Karena harusnya mati kali, itu kayak Iya. versi untuk apa ya? balap lah. Sport plus-plusnya gitu. Iya. Track Jadi gitu itu kali. syaratnya traction off, masukin ke sport atau ke track. Nah, ini kan kalau sport itu penggerak belakangnya 70%, depannya 30 kalau nggak salah. Iya benar. Kalau yang track 50 50 gitu. Ini enaknya kalau belok tuh dia kayak roller coaster, kayak ada jalanan ya, ber gitu. Iya. Dan berasa ini mobil tuh kecil banget loh. Emang Jadi, kecil sih, bro. Iya memang kecil sih. Berasa jadi kalau belok tuh ya, yang harusnya kita dapetin apex-nya di sini gitu ya. Ini karena kita belum biasa, kecepetan dapetnya gitu ya. Biasanya kan mobil-mobil yang performanya kayak gini tuh ukurannya agak gede. Memang zaman sekarang kayaknya kapasitas dikecil-kecilin tapi performa tuh naik ya bro. Betul. Tapi ini 3 silinder sakti loh. Nggak ada geter-geter, nggak ada apanya gitu. Iya sih. Actually ini 3 silinder yang paling powerful di dunia. Kecuali karena ini belum keluar ya. Iya, Begitu Koenigsegg keluar Koenigsegg ya udah Koenigsegg menang. Tapi bayangin Kemon lah. Toyota vs Koenigsegg gitu. Iya, jauh banget Ya kayak David vs Goliath gitu. Iya. Istilahnya itu udah canggih banget lah untuk ukuran Toyota, dan di 3 silinder 1600 cc. Gitu HP-nya berapa sih? Hampir 300 ya?
kalau 57 gua nggak hafal torsinya juga. 360-an gitu. Jadi kalau yang di Jepang lebih gede dia. Lebih gede dikit. Itu Emang karena- bener ya? Jepang ada lebih gede dikit itu bener ya? Enggak, itu gara-gara emisi aja. Oh. Emisi. Jadi ini mesinnya di speknya diturunin lah buat biar masuk bensin yang cocok lah sama sini. Oh, Tapi oke. mungkin kalau di remap gitu sih dapet sih, Bro. Oh, oke. Bisa sih. Ini BTW mobil lu pasti kinclong-kinclong ya. Tadi gue liat ke rumah juga mobil lu bersih-bersih banget, Bro. Ya, karena di coating, Bro. Oh, lu semuanya di coating. Iya, biar kinclong, biar lebih tahan lama. Iya. Apalagi mobil putih, biar kan dia ada ultraviolet tuh yang bisa buat mobil jadi kuning. Ah, iya. Jadi lebih nggak cepet kuning. Iya. Jadi ini info aja guys, ini teman gue ini dia ownernya Karspa. Jadi kalau misalkan kalian pengen mobil kalian di coating atau dirawat, detailing, poles macam-macam, itu kalian bisa kontak aja Karspa di sini nih. Ya, Bro ya. Ya, siap. Biasa kalau Karspa kelebihannya apa, Bro? Biasanya kita tuh lebih detail dari yang lain sih. Wah, Jadi detailnya. kayak contoh, mungkin kan kalian ada yang peduli nggak kalau misalnya buka pintu? Buka pintu tuh di dalam bukaan pintu kan zaman sekarang buka pintu kan yang begini ya, yang Iya, narik. Nah itu dalaman situ kita bersihin juga. Sampai sela-sela situ Selaknya ya? loh, bukan Oke. pegangan yang kena cakar. Berarti selaknya. attention to detailnya Iya, ya? kita lebih ke arah sana. Oke, berarti detailnya. Aman contoh belakangnya karet, pintu kan ada karet. Belakangnya karet itu Dibuka gitu? kita Dibersihin ya, lagi? kita buka, kita bersihin. Karena kan tuh air masuk ke situ kan nyelip dan nggak ada yang keringin kan. Lama-lama di Iya. situ jadi kerak. Jadi kayak gitu tuh. Jadi hal-hal yang ya attention to detail lah kita perhatiin. Jadi kalau misalkan kalian tuh orang yang detail pengen mobil bersih, mulus, udah langsung nggak usah repot-repot lah, bawa ke Karspa aja biar langsung selesai. Itu aja, Bro ya. Siap, thank you. Oke guys, thank you banget nih buat video kali ini udah nonton. Ini iseng-iseng aja sih ya sebenarnya. Kalau misalkan kalian mau lihat review bisa lihat Autonet Max atau video-video lain, udah banyak yang review. Tapi gue pengen tahu aja gimana owning experience dan pakai hariannya tuh gimana sih? Ternyata halus gitu loh di mobil. Halus, enak dipakai buat harian gitu. Ya, thank you banget udah nonton. Kalau misalkan suka tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan belum, gue Grady. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Thank you banget Bro Andri. Thank you. Dah. Bye. You must